Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel yang Tisam Official. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirrahmanirrahim guys, semua ras. Masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy, kalian sudah selesai kerja atau belum? Aduh, Kaisam tadinya pengen nonton Netflix aja ya. Cuma banyak banget nih, teman-teman Kaisam ayo ngoceh, Kaisam ayo ngoceh. Ngoceh apa sih cuy? Ngoceh aja nggak bosen-bosen dengerin ngocehnya kayak Tisam itu, Masya Allah. Kaisam bahas paspor yang di staples kudu diganti ya kan. Weh, KJRI laku keras nih ya Pak, siap-siap aja Pak, banyak ini teman-teman yang mau ganti paspor lagi. Ini permasalahannya kan di staplesnya kan biasanya dapat agensi ya. Agensi kan kadang naruh stiker di depan gitu kan, nama terus jutkingnya kapan ya kan. Nah agensi nih, awas jangan bikin parno teman-teman kayak Tisam di luar sana ya. Jadi kalau misalkan mengingatkan jutking, jangan ditempel stiker lagi ya. Kalau misalkan stikernya bisa dibuka sih nggak jadi masalah gitu kan, karena saking lamanya jadi susah gitu dibukanya. Nah mulai sekarang jangan ditempel-tempel kayak gitu ya agensi ya, nanti mama tua kaplak ini pada parno ini. Wes KJRI nambah repot aja. Udah kemarin yang booking aja nggak dapet jadwal ya nggak. Kaisam, kok saya nggak dapet jadwal bookingnya? Udah nggak usah bingung ya. Kalau misalkan kalian nggak dapet jadwal booking, bawa paspornya lengkap, datang ke KJRI minta jadwal booking, nanti dikasih. Ya, udah nggak usah panik. Panik aja ini. Nah kalau misalkan diganti semua di Hong Kong, gimana Kaisam, boleh nggak yang di staples itu? Oke, apa sih coy, huru hara apa? Kadang kita itu ya huru hara aja senangnya tuh ya. Ini bermula dari penolakan penerbangan ya oleh salah satu maskapai, di mana paspornya si apa namanya customernya ini di staples cuy, dan ditolak oleh petugas maskapai untuk gagal terbang dikarenakan paspornya staplesan cuy. Ditolak ini. Nah inilah biasalah sekarang itu kan media sosial ya, media viral, dimana kalau misalkan dia kecewa dia pasti akan memviralkan. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Ini tidak ada kurangnya ini apa namanya himbauan atau informasi ya dari pemerintah kita sendiri. Ya namanya kita juga orang awam ya cuy ya, yang nggak ngerti gitu. Ya asal tempel-tempel aja. Padahal paspor itu adalah dokumen kita, identitas kita ya cuy ya. Jadi sekalinya ada stiker atau staples, itu bisa membuat keraguan atas identitas tersebut. Apalagi sekarang yang belum biometrik ya kan. Sekarang itu kan ada elektronik paspor ya. Nah yang belum elektronik ya, yang belum ada chipnya tuh, nah itu juga bisa merusak identitas keaslian paspor tersebut cuy. Nah bisa didenda loh kalau kalian di staples. Wih Kaisam nakutin aja. Dendanya berapa Kaisam? 500.000. Dendanya 500.000 kalau kalian di staples. Ah murah Kaisam, cuma $250. Jadi pilihannya kalian ganti paspornya, yang di staples nih ganti paspor atau udah dibiarin aja gitu kan. Ya selama belum ditegur maka Isem ya biarin aja. Ya iya, kalau belum ditegur ya udah nggak usah direpotin lah ya kan. Nanti kalau misalkan kamu ganti baru, kamu harus jaga tuh paspormu, jangan di staples dan jangan di stiker. Oke, jadi kalau misalkan naruh data ya ditaruh aja di selip kayak Tisem tuh, tinggal dikaret aja selesai, nggak akan hilang kok. Jadi jangan berpikir macam-macam gitu kan. Oke, apakah paspor bisa bikin gagal terbang? Jawabannya ya. Kalau paspor itu salah satu diantaranya di staples atau di tempel stiker, ya kan? Paspor di staples ini bisa mendapatkan penolakan cuy oleh petugas imigrasi atau maskapai penerbangan ya kan, karena dianggap rusak. Jadi kalian kalau paspornya di staples itu dianggap rusak cuy. Ya kan sekarang jadi tahu ya. Dulu nggak tahu ya, padahal aturan udah dari dulu nih. Diam-diam aja nih imigrasi kemarin-kemarin, ya nggak? Sekarang heboh. Ya kan karena apa? Karena staples dan apa namanya? Stiker ini ternyata bisa mempengaruhi turunnya visa cuy. Iya, karena ragu. Lanjut. Nah, alasannya nih, kenapa di staples sama stiker ini bisa dianggap rusak, paspor rusak? Ini dikarenakan ya cuy ya, staples dapat merusak data atau foto di dalam paspor cuy.
membuatnya tidak terbaca atau diragukan gitu kan. Ya kan tiba-tiba ya kan muka kalian ke staples gitu kan, matanya jadi ada titiknya. Ini bener matanya apa bukan gitu kan. Itu bisa merusak identitas paspor. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua, ini melanggar hukum. Staples pada paspor ya dianggap bentuk perusakan dokumen, ya kan, dan melanggar keimigrasian. Yang merusak dokumen agensi Kaisam. Ya kan? Ya, jadi kedepannya kita harus udah tahu nih ya kalau ganti paspor ya. Itu bisa melanggar hukum yang kedua. Yang ketiga, membuat ragu imigrasi dan membuat ragu maskapai tentang keabsahan ini paspor, coy. Ini bukan berbicara imigrasi dan maskapai Indonesia ya. Mungkin kalian berjalan-jalan di luar negeri gitu kan. Ya kan baru nemu ini di luar negeri mah paspor di staples tuh cuma paspor Indonesia aja. Ya kan? Itu pun bisa mempengaruhi keraguan keabsahan paspor itu. Gitu ya. Nah, dampak paspor rusak. Yang pertama, pastinya gagal terbang ya. Bisa mengakibatkan gagal terbang, penolakan dari maskapai. Yang kedua, kalian didenda. Ya tadi itu, rusak paspor itu dendanya 500. Saat pergantian paspor, kalian juga harus menjalani yang namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Jadi di BAP ulang. Kenapa paspor ini di staples? Karena agensi, Pak. Udah pokoknya saya pengen ganti paspor. Nah, itu kalian juga harus melalui BAP atau interview dulu dengan petugas imigrasi. Baru nanti paspor kamu yang di staples itu bisa diganti yang baru. Nah, itu ya. Nah, solusinya untuk menjaga paspor kalian supaya tidak rusak, yang pertama ya jangan di staples, jangan di stiker juga. Yang kedua, simpan paspor itu hindari dari cairan ya cuy ya, jangan sampai basah atau apa gitu kan. Nah, yang ketiga, diganti paspor rusak sama yang baru. Udahlah kalau kata Kaisam sih selama belum ketahuan mah nggak usah lah diganti-ganti lah ya kan, ribet soalnya cuy. Karena kalau saat kalian ganti di KJRI gitu kan, kalian juga harus extend visa lagi untuk memindahkan visa lama ke dokumen baru kamu, ribet banget ya. Jadi udahlah jangan huru-hara gitu kan ya. Terus kalau misalkan kamu cuti gitu kan, ya udah cuti aja, toh nanti kalau misalkan didenda atau di apa ya kita tinggal bayar gitu kan, ya kan, wis gitu. Ya orang kita nggak tahu, orang ini bukan kesalahan kita gitu kan, ya coba aja begitu ya. Semoga aja sih viralnya ini nggak membuat pemerintah itu jadi apa namanya sok-sok bijak gitu ya cuy. Ya kebijakan itu untuk dituruti kayak Isam, ya kita support sih aturan, ya bener nggak sih. Nah, informasinya ini penting nih, jangan staples bagian sampul depan dan belakang paspor halaman cuy, yang membuat data diri, nama, tanggal lahir dan lain-lain, dan kolom tanda tangan itu jangan sampai di staples ya, karena itu akan merusak data kalian. Nah, alasannya kenapa dilarang di staples di bagian itu, karena area itu ya dapat merusak chip elektronik paspor cuy, tidak terbaca oleh sistem jadinya. Jadi sistemnya tuh error, nggak bisa baca data kamu. Kan biasanya kalau elektronik paspor tuh sekalinya ditut keluar data kita kan. Nah, itu bisa merusak sistem, jadi data kamu tuh nggak muncul jadinya. Nah, itu bisa merusak ya. Nah, resikonya kenapa staples itu bisa beresiko ya? Yang pertama, petugas imigrasi itu menjadi ragu apakah ini paspor asli atau bukan gitu cuy. Bukan imigrasi Indonesia aja, kalau kalian diperiksa di imigrasi luar negeri gitu cuy, ini bisa membuat keraguan, ini asli nggak ya, takutnya diduplikasi gitu kan, atau dipalsukan gitu kan. Nah, itu bisa membuat kecurigaan. Saat mereka mulai curiga, maka mereka boleh menolak cuy, tidak menurunkan visa kamu atau membuat kamu gagal terbang. Ada nih pengecualiannya, boleh di staples ini di bagian belakang, biasanya tuh untuk menyambungkan paspor lama sama paspor baru. Itu tuh masih bisa dimaafkan nih kalau staplesnya ada di belakang, maksudnya di belakang untuk nyambungin itu cuy. Nah, itu ya, itu kita bahas tentang staples. Nah, sekarang stiker. Kaisam, kalau stiker sama nggak bisa merusak paspor? Iyalah. Jadi paspor yang ditempel stiker cuy, itu apa namanya, bisa menutup informasi penting, terus bisa membuat kita juga gagal terbang cuy. Imigrasi dapat menganggap sebagai bentuk modifikasi ilegal gitu kan. Apalagi dipasang stiker smile gitu kan, atau boneka Labubu gitu kan di paspor kita biar lucu-lucu gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan paspor ini dianggap modifikasi ilegal ya. Jadi sekonyong-konyong gitu desainnya paspornya kayak gini, ditempelin stiker-stiker gitu kan.
Nah, itu bisa merusak paspor ya, dan bisa membuat kalian gagal terbang juga, dan visa juga tidak turun. Yang ada stikernya ini bisa membuat keraguan paspor yang pertama ya cuy ya. Modifikasi ilegal nih bisa membuat tidak sah paspor tersebut. Yang kedua, kerusakan fisik ya cuy ya. Bisa membuat halaman jadi sobek, terus menutup informasi penting, itu bisa jadi ya. Yang ketiga, diragukan keasliannya. Nah, ini keempat pastinya penolakan terbang ya. Bisa membuat imigrasi atau maskapai itu tidak menerbangkan kalian. Sungguh sangat merugikan ya, benar gak sih? Nah, sesimpel ini bisa membuat perkara rumit gitu kan. Tiba-tiba kita digagalin terbang, viral. Dikiranya pemerintah Indonesia itu mempersulit, padahal aturan ini jelas gitu kan, bahwa ya paspor itu adalah identitas kamu, dokumen kamu, tidak boleh ditambahi atau tidak boleh dilakukan sesuka kita gitu cuy. Ya udah, paspor ya gitu aja, clean, bersih gitu kan. Karena apa? Karena paspor itu adalah identitas kita, di dalamnya itu adalah informasi pribadi kita ya. Tuh, teguran tuh buat agen-agen di luar sana ya, jangan staples, tempel, dan buat kitanya juga jangan, supaya jangan hilang gitu, staples gitu kan, terus di solatip gitu kan, ada di lakban. Nah, udah taruh aja di tengah, terus kencengin pakai karat aja, udah kayak Kaisang tuh aman aja Kaisang ya. Nah, itu mungkin pembahasan paspor hari ini yang lagi huru hara. Udah santai aja, udah tenang aja ya, tenang sama Matua Kaplang, nggak usah panik. Kalau misalkan waduh, paspor saya udah ada staplesnya, ya udah jalannya aja gitu kan sampai pergantian paspor lagi. Nanti begitu paspor baru jadi, kita udah punya informasinya. Oh iya, jangan sampai di staples lagi nih. Kalau misalkan sudah terjadi, ya udah jalani aja dulu gitu kan. Udah nggak usah heboh. Jadi buat kalian juga yang mau ganti paspor ke KJRI ya silakan aja. Bayarnya berapa ya, 240 ya pergantian paspor itu. Cuma ya prosesnya ribet gitu kan. Setelah ganti baru, kalau misalnya nih kita nih KJRI, saya mau ganti paspor dong, paspor saya kena staples ya kan, pasti diketawain sama KJRI-nya tuh, kan aturannya boleh ganti pak. Ya udah, berarti kamu BAP, dapat jadwal ya, dapat jadwal penggantian, BAP dulu, terus setelah BAP foto, jadi 3 harinya paspor baru jadi, terus kamu harus extend ke imigrasi untuk memindahkan dokumen visa kita ke paspor baru. Kalau misalkan kalian bisa menjalani keribetan itu, ya silakan aja. Modalnya ganti paspor 240, extend visa 240, berarti modal kalian ganti paspor di Hongkong $500 cuy. Mungkin itu sharing SM hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.